Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelaki berusia 30 tahunan itu semakin kurus tak terurus. Genap 8 hari sudah ia berjalan tanpa alas kaki dari kota kelahirannya Mesir menuju kota Madian. Selama itu ia tak merasakan manisnya kurma atau makanan apapun. Ia hanya mengandalkan sayuran atau dedaunan yang ia temukan di tengah jalan. Tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe dan klik lonceng. Terima kasih. Teriknya matahari kota Madian pun membuatnya semakin tak kuasa membendung rasa hausnya. Beruntung, ia segera menemukan sumber air kota itu, sebuah sumur yang sedang dikerumuni para pengembala untuk memberi minum kambing-kambingnya. Ketika mengamati area sumur, ia tak sengaja melihat dua wanita tak jauh dari tempat itu sedang menahan kambingnya agar tidak minum air sumur bersama kambing-kambing para penggembala lainnya yang terdiri dari para laki-laki. "Kenapa kalian tidak mengambil air sumur itu bersama mereka?" tanya lelaki itu penasaran. "Kami tidak dapat mengambil air sampai para penggembala pergi. Ayah kami sudah tua, ia tak dapat menggembala dan mengambil minum sendiri. Karena itu, kami berlindung di tempat yang engkau lihat ini. Inilah nasib orang yang lemah. Orang kuat dapat minum air yang jernih, sedangkan yang lemah minum air sisanya." Lelaki itu pun merasa iba dan segera membantu mereka mengambilkan air dari sumur lainnya. Namun, sumur itu tertutup batu yang sangat besar, bahkan hanya bisa diangkat dengan 7-10 orang laki-laki. Tetapi, lelaki itu mampu mengangkatnya tanpa bantuan siapapun. Padahal saat itu, ia dalam keadaan lelah, lapar, dan luka telapak kakinya. Setelah mengambilkan air untuk dua wanita tadi, ia pun segera berteduh di bawah naungan pohon untuk mengistirahatkan tubuhnya yang semakin lemas. Lalu ia bermunajat kepada Tuhannya, "Ya Allah, sungguh aku butuh makanan sedikit atau banyak untuk menghilangkan rasa lapar." Sementara itu, dua wanita tadi telah sampai di rumahnya dan menceritakan kejadiannya yang telah mereka alami kepada ayahnya. "Undanglah lelaki itu kemari," pinta ayahnya kepada putri sulungnya yang bernama Safura. Safura segera pergi menemui lelaki itu dengan malu-malu sambil menutupi kepala dan wajahnya dengan bajunya. "Sungguh, ayahku memintamu untuk membalas kebaikanmu kepada kami. Ia juga akan memberimu upah karena telah mengambilkan air untuk kambing kami," kata Safura dengan nada yang sopan. Saat Safura mengatakan untuk membalas kebaikanmu, wajah lelaki itu terlihat kurang suka. "Baik," jawab lelaki itu tanpa mengangkat kepalanya agar pandangan mereka tak bertemu. Ia mau menerima undangan ayah Safura hanya untuk mengambil keberkahan saja, bukan untuk mencari upah. "Berjalanlah di belakangku, lemparlah kerikil ke jalan yang benar sebagai petunjuknya," kata lelaki itu kepada Safura agar ia tak dapat melihatnya. Ia paham keadaan Safura yang malu jika berada di depannya. Sesampainya di rumah Safura, lelaki itu disambut dengan hidangan makanan. Ia pun menolaknya. "Sungguh, kami berasal dari keluarga yang tidak menjual agama dengan dunia. Kami tidak meminta ganti atas amal kebaikan yang telah kami lakukan." Ayah Safura yang bernama Su'aib itu pun menjawab, "Ini adalah adat kebiasaan kami dan nenek moyang kami kepada setiap orang yang mengunjungi rumah kami. Orang yang melakukan kebaikan, maka ia berhak diberi hadiah dan tidak haram mengambilnya." Lelaki itu pun mulai mengenalkan dirinya kepada Su'aib.
Ia pergi ke Madian dengan berjalan kaki selama 8 hari untuk menghindar dari kejaran Fir'aun dan kaumnya yang hendak membunuhnya. Ia memang telah membunuh salah satu kaum Fir'aun, namun hal itu dilakukan dengan tidak sengaja. Ia hanya membantu salah satu kaum Bani Israel dari golongannya yang sedang bertikai dengan kaum Fir'aun yang bernama Al-Qibti. Tak disangka, dengan sekali pukulan dari Musa, Al-Qibti tewas seketika. Kota Madian dipilih sebagai kota tujuan adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nasab antara orang Bani Israel dengan penduduk Madian masih bersambung. Madian berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Musa juga mengisahkan tentang Fir'aun dan kaumnya yang kufur. Jangan takut dan tenanglah, perbaiki dirimu. Sungguh engkau telah selamat dari kekuasaan yang zalim dan engkau telah keluar dari kerajaan mereka. Tidak ada raja seperti mereka di negeri kami, kata Syuaib menenangkan Musa setelah mendengar kisah-kisahnya yang membuatnya cemas. Tiba-tiba Safura berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah ia untuk menggembala kambing ini. Sungguh ia adalah pekerja yang paling baik karena ia kuat untuk menjaga binatang ternak dan mengurusnya. Ia pun dapat dipercaya yang tidak perlu dikhawatirkan akan berbuat khianat." "Apa yang kamu tahu tentangnya?" tanya Syuaib kepada Safura. "Ia mampu mengangkat batu yang besar, ayah, padahal batu itu hanya mampu diangkat oleh 10 orang laki-laki. Ketika mendatanginya dan mengajaknya ke rumah memenuhi panggilan ayah, aku berada di depannya. Lalu ia berkata kepadaku, 'Berjalanlah di belakangku. Jika aku salah jalan, maka lemparkanlah kerikil ke jalan yang benar sebagai petunjukku.'" Setelah mendengar penjelasan putrinya itu, ternyata Syuaib tidak hanya akan mempekerjakan Musa. Syuaib memiliki rencana lebih dari itu. Syuaib ingin menikahkan salah satu putrinya dengan pemuda salih di hadapannya. "Aku ingin menjadi mertuamu dan menikahkanmu dengan salah satu putriku ini. Pilihlah yang engkau inginkan. Mereka adalah Safura dan Lia. Maharnya adalah engkau menggembala kambingku selama 8 tahun. Jika kamu rela ditambah 2 tahun, maka itu hakmu. Jika tidak, maka 8 tahun sudah cukup. Aku tidak akan membebanimu setelah itu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang yang baik dan lembut dengan tamu." Dengan penuh rasa takzim, Musa pun memilih putri sulung Syuaib, Safura, dan memilih menyempurnakan dengan waktu pengabdiannya selama 10 tahun sebagai maharnya. "Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan," kata Musa. 10 tahun kemudian Musa kembali ke kota kelahirannya Mesir. Di tengah perjalanannya Allah Subhanahu wa taala mengutusnya menjadi seorang rasul. Wallahu a'lam bishawab.